Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai teori dan pengembangan hipotesis yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian teori penelitian, lalu yang kedua ada fungsi dan tujuan teori penelitian, lalu yang ketiga ada pengertian hipotesis penelitian, lalu yang keempat ada fungsi dan tujuan hipotesis penelitian, lalu yang kelima ada kriteria dan karakteristik hipotesis penelitian, lalu yang keenam ada bentuk-bentuk hipotesis penelitian, dan yang terakhir ada perumusan hipotesis penelitian yang baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari teori penelitian. Menurut beberapa ahli, pengertian dari teori penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Newman dalam Sugiono pada tahun 2010, pada halaman 52 dijelaskan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Lalu yang kedua ada menurut Donald Cooper dan Pamela Springer pada tahun 2019, di halaman 73 juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, teori atau theory adalah suatu rangkaian secara sistematis menghubungkan berbagai konsep, definisi, dan proposisi yang dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta. Lalu, ada menurut Siti Rahayu Haditono pada tahun 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala-gejala yang ada. Menurut Mark, pada tahun 1963, kita dapat membedakan 3 macam teori yang berhubungan dengan data empiris yang sebagai berikut. Yang pertama ada teori yang deduktif, yang dimaksud dengan memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Lalu yang kedua ada teori yang induktif, adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist. Lalu yang ketiga ada teori yang fungsional, yang dimana di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan menetapkan teori kembali mempengaruhi data. Lalu materi selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan teori penelitian. Fungsi teori penelitian sendiri dalam penelitian juga dikemukakan oleh Donald Cooper dan Pamela Springer pada tahun 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membatasi ruang lingkup yang diteliti, lalu yang kedua ada menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar, lalu yang ketiga ada kembali menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Lalu yang keempat ada memandu merangkum data dan objek yang diteliti. Lalu yang kelima ada memprediksi fakta yang akan didapatkan. Untuk tujuan dari teori penelitian sendiri, yaitu dalam sebuah penelitian adalah untuk membatasi permasalahan penelitian agar tidak semakin melebar kemana-mana serta memiliki batasan. Lalu membantu peneliti dalam mengorganisir penelitian terdahulu yang masih dalam ruang lingkup pokok bahasan dan memudahkan peneliti melakukan pembaruan teori sesuai dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.
Lalu kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian hipotesis penelitian. Menurut beberapa ahli, pengertian dari hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Amir dan kawan-kawan pada tahun 2009, hipotesis atau hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti artinya sementara dan tesis yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang telah diajukan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan penjelasan atau jawaban sementara tentang perilaku, fenomena, dan gejala masalah yang telah dan atau akan terjadi. Lalu ada menurut pandangan Fatihudin pada tahun 2020 dalam bukunya dijelaskan bahwa hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Yang kebenaran jawaban tersebut akan dibuktikan secara empirik melalui penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga adalah menurut Abdullah pada tahun 2015 juga berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Sedangkan kebenaran yang sungguhnya dari hipotesis itu perlu diuji secara empirik melalui analisis data di lapangan dan tidak semua penelitian menemukan hipotesis. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan hipotesis penelitian. Fungsi dari hipotesis penelitian sendiri, menurut Amir dan kawan-kawan pada tahun 2009, menyatakan bahwa hipotesis dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data, dan membuat metode penelitian. Sedangkan fungsi dari hipotesis sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data. Lalu yang kedua ada membantu memilih metode-metode penelitian. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah proses analisis data. Untuk tujuan hipotesis penelitian sendiri, Abdullah pada tahun 2015 juga menyatakan penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif, tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis juga hanya diperlukan dalam penelitian kuantitatif, sebaliknya penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif antara lain bertujuan untuk yang pertama yaitu menjelaskan masalah penelitian, lalu yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, lalu yang ketiga yaitu sebagai pedoman untuk memilih analis data, sebagai pedoman untuk memilih alat analisis data, dan yang keempat yaitu sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria dan karakteristik dari hipotesis penelitian. Yang pertama, kita akan membahas kriteria hipotesis penelitian terlebih dahulu, yaitu dinyatakan dalam kalimat yang jelas. Lalu yang kedua, ada dapat diuji secara ilmiah. Lalu yang ketiga, memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik hipotesis ilmiah, yang biasanya bersifat rasional, terukur, dapat diuji, konsisten, dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang berhubungan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hipotesis penelitian dan yang kedua ada hipotesis statistik. Hipotesis penelitian sendiri merupakan hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis ini terdiri dari hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, hipotesis korelasi, dan hipotesis penjelas. Untuk hipotesis statistik sendiri merupakan suatu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol atau null hypothesis yang disingkat O, dan hipotesis alternatif atau alternative hypothesis yang disingkat dengan H yang didukung atau disupport. Atau lebih singkatnya, untuk hipotesis nol itu adalah
dugaan yang selalu dicoba untuk ditolak. Lalu sedangkan untuk hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis ini adalah sebuah dugaan yang selalu berusaha untuk diterima. Baik, untuk materi yang terakhir, kita akan bahas mengenai perumusan hipotesis penelitian yang baik. Menurut pandangan Abdullah, pada tahun 2015, untuk memudahkan penelitian merumuskan hipotesis, ada sejumlah petunjuk yang bisa dijadikan acuan. Di antaranya, yang pertama yaitu hipotesis harus dinyatakan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Lalu yang kedua ada hipotesis harus dirumuskan atas dasar pikiran-pikiran logis dan pengamatan empiris yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Lalu yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya memungkinkan bagi peneliti atau orang lain untuk menggunakan alat uji tertentu dan mengumpulkan datanya untuk menguji kebenaran yang terkandung dalam hipotesis tersebut. Lalu yang keempat ada hipotesis harus menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis yang mengandung pernyataan hanya satu variabel merupakan hipotesis yang tidak penting untuk diuji. Lalu yang kelima ada hipotesis yang baik adalah yang sederhana, sedikit asumsi, tetapi lebih banyak menjelaskan fakta. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.